Selamat pagi, saudara dikasihi Tuhan. Kembali kesempatan pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu tentang pergumulan antara keinginan daging dan roh. Saudara-saudaraku, ini tidak disadari oleh banyak orang beriman. Saudaraku, kita ini mengalami pergumulan di dalam hidup ini, yaitu keinginan daging dan roh. Kita baca Galatia 5 ayat 17 sampai 19. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, segala pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, setiap manusia itu punya dua keinginan, dua dorongan, saudaraku, tetapi itu seringkali tergantung dari orangnya, saudaraku. Ada yang dikatakan Galatia 3 ayat 3 mulai dengan roh, berakhir dengan daging. Tetapi saudaraku, orang yang menuruti daging dikatakan tidak dapat tempat dalam sorga. Artinya apa, saudara-saudara? Manusia ini bisa berubah, ya. Mungkin hari ini saudara taat kepada Tuhan, hari ini saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu tidak bisa diukur buat hari ini. Besok kita menghadapi masalah yang baru lagi, saudara. Saudaraku, Daud itu satu orang yang mengasihi Allah. Bahkan firman Tuhan itu ditaruh di dalam hatinya, saudaraku. Tetapi Daud waktu jalan sendiri, waktu Daud tidak berjaga-jaga, maka dia kena panah berapi dari si iblis, saudaraku, sehingga dia mendapatkan pencobaan Batseba, di mana Daud melihat Batseba lagi mandi, dan itu menyebabkan dia jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan yang dahsyat. Yesus berkata, Lukas 9 ayat 23 berkata, saudaraku, barang siapa tidak mengikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, ikut aku setiap hari. Karena itu saudaraku, jangan berhenti pikul salib, ya, terus berjalan di dalam roh, sehingga keinginan daging itu tidak kita kerjakan, saudaraku. Selama satu orang berjalan dalam roh, maka dia akan mengalami kekuatan yang indah, ya. Saudara-saudara, kita percaya. Sebab itu kesempatan hidup di saat-saat ini, saudaraku, tantangan lebih banyak. Sebab apa? Sebab kegiatan semua berkurang drastis. Yang sekolah, mereka belajar di rumah. Yang bekerja, saudara, bekerja sebisanya di rumah. Sehingga kegiatan manusia di seluruh dunia ini praktis lebih banyak waktu untuk menikmati keinginan daging, saudara. Iblis akan memanahkan panah berapi, bertubi-tubi, saudaraku, lewat acara-acara, baik TV, baik sudah film-film, semuanya kita mesti berjaga-jaga, ya, saudara. Tapi orang yang berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh, dikatakan, saudaraku,
hidupnya akan berubah. Kita ini mengalami pergumulan. Banyak orang tidak sadar dia dijajah dosa. Saudaraku, orang yang merokok itu dijajah, dia tidak sadar. Saudaraku, bahwa dia itu diperbudak. Dia mau tidak mau harus terus melakukan. Saudaraku, tetap merokok. Berapa hamba-hamba Tuhan masih merokok, masih ada ikatan-ikatan karena pergumulan. Tergantung hari ini, kemarin, minggu lalu, apa yang kita kerjakan, saudaraku, itu terus jalan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Orang seperti ini, kalau kita kerjakan bersama Yesus, kita jadi kuat, kita jadi mampu, saudara, mengalahkan daging. Itu sebabnya lewat kesempatan ini saya berdoa bagi saudara, supaya saudara dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, taat terus menerus, menyangkal diri, saudaraku, sebab ada batasnya, ada akhirnya. Saya berdoa buat saudara yang saat ini lagi bergumul, mungkin saudara lagi kalah dengan perkara-perkara dosa, lawan, perbaiki. Saudaraku, sadarlah, upah dosa itu maut. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat, Bapa, mereka butuh pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan, beri kemenangan, sehingga mereka berjalan di dalam Roh, berjalan di dalam kemenangan, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Berkati kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku, sampai jumpa kesempatan yang akan datang. Amin.